Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini, sebelum kita beraktivitas, kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Doa syafaat bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, selamat berlalu. Memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Bapa, Putera, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, hamba datang kepadamu pada pagi hari ini ya Tuhan, dengan ucapan syukur kami, karena sepanjang malam Tuhan, Engkau sudah pimpin sertai kami Tuhan, sehingga kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, boleh Engkau bangunkan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang daripadamu. Tentunya dalam keadaan sehat ya Tuhan, hamba sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan, jika pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami, terlebih dahulu kami boleh bersama-sama Tuhan, berdoa bersama-sama dalam persekutuan doa pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Engkau pimpin ya Tuhan, setiap kami yang sudah bergabung Tuhan, biarlah kiranya semua yang boleh bergabung boleh mendapatkan berkat ya Tuhan dari doa-doa kami, juga dari firman Tuhan yang akan disampaikan. Biarlah kami semua Tuhan boleh mendapatkan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba menyerahkan persekutuan doa pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau akan berikan kelancaran internetnya Tuhan, sehingga persekutuan doa pagi hari ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan semuanya ke dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sebentar lagi kita akan mendapatkan kekuatan juga dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi. Kita akan memuji Tuhan dalam Yesus.
Selanjutnya saya silakan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk bersekutu bersama, dan kami juga sungguh menikmati waktu yang Tuhan berikan. Dan tolong kami Tuhan, untuk kami sejenak merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau berbicara di dalam hati kami, memberikan kepada kami pengajaran yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 18. 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 18. Saya meminta bantuan dari beberapa ibu untuk membacakannya 2 ayat, Ibu Yaya, Bu Bambang, Bu Hana, serta Ibu Retno, nanti saya yang akan melanjutkannya. Silahkan Ibu Yaya memulainya ayat 8 dan 9. 2 Raja-Raja 6 ayat 8. Tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Dia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu,
sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Ibu Bambang 10 dan 11. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebut abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya, supaya berawas-awas di sana, bukan sekali dua kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Ibu Hana 12-13. Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. 14-15. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Ayat-ayat selanjutnya bisa kita baca sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu bagian yang penting dari bagian tubuh kita adalah mata. Tentu kita dengan sangat hati-hati melindungi mata kita agar tidak sampai mengalami kerusakan ataupun menjadi penglihatannya kurang jelas. Saya memiliki suatu pengalaman yang menakutkan tentang mata ini. Suatu sore saya ke rumah teman saya. Nah, waktu itu anaknya sedang main tembak-tembakan gitu ya, bedil-bedilan pakai air gitu. Lalu si anak ini manggil saya, Mbak Wi, gitu. Lalu disemprotkanlah air itu, ditembakkan ke kedua mata saya. Nah, waktu itu saya sungguh-sungguh teriak ya, aduh gitu. Rasanya itu pedes sakit. Ternyata yang disemprotkan ke mata saya itu bukan air, melainkan baygon gitu ya. Jadi mamanya itu menaruh baygon ke dalam semprotan air. Nah, baygon itulah yang dibuat main tembak-tembakan dan kebetulan waktu saya yang ditembak, kedua mata saya yang ditembak. Rasanya pedes, perih, kaku gitu ya. Saya sudah cuci pakai body water, masih tetap sakit. Saya kasih rohto waktu itu, matanya rohto, masih tetap sakit. Lalu saya, karena waktu itu sore saya pulang gitu, pikir saya, saya mau tidur sore-sore, siapa tahu pagi nanti ketika bangun mata saya sudah enakan. Nah, ketika tengah malam saya bangun, saya sungguh-sungguh terkejut gitu ya. Saya panggil-panggil ibu saya, ibu gitu. Ibu saya diam saja. Lalu volumenya saya tinggiin, ibu. Lalu ibu saya bilang gini, apa sih?
gembar-gembor, dah tidur aja, listriknya mati gitu. Jadi waktu saya terbangun itu saya kaget, kok saya nggak bisa melihat apapun gitu. Saya berpikir bahwa saya menjadi buta oleh karena permainan tembak-tembakan itu. Ternyata listriknya mati, dan ketika ibu saya bilang, tidur aja listriknya mati, aduh hati saya itu rasanya plong, oh Tuhan terima kasih, saya tidak buta, ternyata listriknya yang padam. Nah, kita begitu sangat berhati-hati menjaga mata kita agar tidak mengalami satu hal yang membuat kita menjadi celaka. Nah, bagaimana dengan mata yang lain, yaitu mata iman kita. Di sini kita bisa melihat Nabi Elisa ketika menghadapi satu hal yang berbahaya di dalam kehidupannya. Perbedaan antara Nabi Elisa dengan hambanya atau pelayanannya. Nabi Elisa menggunakan mata imannya, sedangkan pelayannya belum mempergunakan mata iman yang diberikan kepadanya. Nah, pada ayat-ayat yang kita baca tadi dikisahkan bahwa Raja Negeri Aram memerangi atau berperang melawan Israel, yang adalah negara dan tempat di mana Nabi Elisa itu melayani. Strategi apapun yang disusun oleh Raja Aram selalu gagal atau tidak berhasil karena digagalkan oleh Tuhan melalui Nabi Elisa. Hingga akhirnya Raja Aram mengamuk dan mencurigai pegawai-pegawainya serta mengira bahwa pasti ada di antara mereka yang berkhianat. Nah, oleh informasi dari salah seorang pegawainya diketahui bahwa Nabi Elisa lah yang memberitahukan segala sesuatunya kepada Raja Israel. Bahkan ketika Raja Aram ini sedang tidur, merencanakan segala sesuatu dalam pikirannya, di tempat tidurnya yang tersembunyi, pun tetap diketahui oleh Nabi Elisa. Nabi Elisa mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi. Hingga akhirnya Raja Aram ini marah gitu ya, gergetan, dan mengirimkan kuda, kereta, dan tentara yang banyak untuk menangkap Nabi Elisa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Nabi Elisa memiliki kepekaan yang begitu luar biasa terhadap situasi yang terjadi di sekitarnya? Yaitu karena Nabi Elisa menggunakan mata imannya daripada mata jasmaninya. Bagaimana kita bisa memiliki mata iman seperti yang dimiliki oleh Nabi Elisa? Dari sepenggal kisah yang kita baca tadi, kita bisa melihat bahwa untuk memiliki mata iman, kita perlu memiliki kedekatan dengan Tuhan, seperti halnya Nabi Elisa. Nah, pada ayat-ayat tadi beberapa kali disebutkan, di ayat 17, ayat 18, dan kalau kita lanjutkan pembacaannya di ayat 20, dikatakan lalu berdoalah Elisa dan seterusnya. Nah, tentulah dalam kesehariannya Nabi Elisa ini memiliki relasi yang dekat, relasi yang indah, dan relasi yang intim dengan Tuhan. Dari kedekatannya dengan Tuhan inilah Nabi Elisa memiliki kepekaan rohani dan mengenal betul bahwa Tuhan tidak tinggal diam ketika dirinya terancam. Nah, kedekatan kita dengan Tuhan membuat kita juga peka terhadap situasi yang ada di sekitar kita. Kedekatan itu bisa dibangun melalui doa-doa kita kepada Tuhan, melalui perenungan firman kepada Tuhan, juga bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman. Juga melalui kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, kemudian Nabi Elisa juga memiliki kebergantungan yang kuat dengan Tuhan.
dan hidup dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Sebelum Nabi Elisa menjadi murid dari Nabi Elia, dia tinggal bersama dengan orang tuanya, memiliki kehidupan yang baik, memiliki kehidupan yang nyaman dalam banyak hal. Tidak perlu mengkhawatirkan bermacam-macam hal. Tetapi setelah ia mendapat panggilan Tuhan melalui Nabi Elia, kita tahu bahwa segala sesuatu yang nyaman itu ditinggalkannya. Dia bergantung penuh kepada Tuhan dan kepada pimpinan Nabi Elia pada waktu itu. Nah, demikian pula kebergantungan kita kepada Tuhan juga dibangun melalui kelemahan dan ketidakberdayaan kita. Kita menyadari diri bahwa kita ini lemah dan tidak berdaya. Sekuat apapun kita tetap manusia yang lemah, yang sungguh harus bergantung penuh kepada Tuhan. Nah, selain itu, Nabi Elisa juga memiliki ketundukan hati kepada Tuhan. Nah, inilah rahasia pimpinan Allah, baik kepada Nabi Elisa maupun kepada kita, yaitu terletak kepada penundukan hati kepada kehendak Allah. Setinggi apapun jabatan kita, misalnya kita diberkati Tuhan dengan kedudukan yang bagus di tempat pekerjaan kita, seberapapun kekayaan yang kita miliki, hendaklah kiranya tidak membuat kita menjadi tidak tunduk kepada Tuhan. Penundukan hati kepada Tuhan ialah kunci untuk mendapatkan pengajaran dari Tuhan dan untuk memiliki mata iman yang semakin hari semakin dipertajam. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus menggunakan mata iman kita di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita tahu bahwa banyak tantangan yang terjadi di dalam kehidupan manusia, termasuk kehidupan kita sebagai orang percaya pun mengalaminya. Tantangan itu bisa datang dari lingkungan sekitar kita, bahkan juga orang-orang yang tadinya dekat dengan kita, yang kemudian menjadi berniat jahat untuk menghancurkan kita. Tantangan juga bisa datang dari diri kita sendiri, entahkah karena kekurangan dan kelemahan kita, bahkan dari kelebihan dan kelimpahan kita pun bisa menjadi sebuah tantangan. Kita sadar bahwa selama kita masih hidup di muka bumi ini, masalah, kesukaran selalu ada di mana saja. Kapanpun dan dimanapun bisa menimpa kita, bahkan menimpa siapa saja, dan tanpa diundang pun masalah itu bisa datang. Kita melihat di dalam ayat 14 yang telah kita baca tadi, maka dikirimkannyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Nah, dikatakan di sini adalah malam hari. Nah, itu adalah waktu enak-enaknya orang tidur istirahat. Nah, tetapi sesuatu yang berbahaya telah siap mendatangi, sehingga di waktu bangun menjadi kaget. Nah, hal ini menggambarkan bahwa ketika kita berada dalam keadaan yang menurut kita enak, yang menurut kita nyaman, seolah-olah aman, tetapi tiba-tiba saja bisa terjadi. Lalu dilanjutkan di ayat 15, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jadi ketika malam dengan nyenyak bangun dan tidur, lalu pagi-pagi bangun melihat sesuatu yang begitu menakutkan.
reaksi dari pelayan Nabi Elisa ini adalah sesuatu hal yang wajar. Karena memang dia melihat bahwa mereka sendiri itu jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan musuh yang memiliki jumlah yang besar dan kuat. Nah, namun yang tidak wajar adalah kedekatan dari pelayan Nabi Elisa ini belum bisa membangun kedekatannya dengan Tuhan, sehingga ia memandang dengan cara pandangnya sendiri. Walaupun tiap-tiap hari hamba ini, pelayan ini melihat dan mengalami mujizat demi mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Kalau kita baca dalam kisahnya, Nabi Elisa ini memang banyak sekali melakukan mujizat. Tetapi hal ini belum bisa membuat mata dari pelayan Nabi Elisa ini digunakan dengan baik, khususnya adalah mata imannya. Nah, dengan mengenakan mata iman akan menuntun kita pada suatu sikap yang pertama adalah kita tidak akan meragukan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa di dalam ayat 16? Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada menyertai mereka. Takut, khawatir, hal itu adalah sesuatu yang manusiawi atau wajar. Namun, bila hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam ketakutan sehari-harinya, itulah yang seharusnya kita tidak lakukan. Sejauh kita menjalani hidup yang benar di hadapan Tuhan, maka ketika kita berada dalam ancaman, dalam kesulitan, maka dengan iman kita dapat mengatakan lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Pemazmur memiliki iman di dalam ayat Mazmur 34 ayat 8 dan 9, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Nah, inilah mengapa kita perlu menggunakan mata iman, yaitu agar kita tidak meragukan Tuhan. Lalu berikutnya, orang yang menggunakan kacamata iman diberi kemampuan untuk melihat dan mengenali penyertaan Tuhan. Dalam ayat 17 dari 2 Raja-Raja pasal 6 tadi, dikatakan, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Dari ayat 17 ini memperlihatkan bahwa dunia rohani yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa terdiri atas sejumlah besar malaikat yang melayani secara aktif dalam kehidupan umat Allah. Mengapa Nabi Elisa saja yang mengenali perlindungan Tuhan kepada umatnya? Karena yaitu tadi, kedekatan Nabi Elisa dengan Tuhan membuat Nabi Elisa dapat melihat dan mengenali bahwa Allah telah mengutus para malaikatnya untuk melindungi umatnya, dilihat dari mata imannya. Mempercayai apa yang dikatakan oleh pencipta alam semesta. Apa yang seolah buruk atau kurang baik dipandangnya sebagai bagian dari rencana Tuhan. Lalu berikutnya, dengan mengenakan mata iman, kita dapat menentukan fokus kita. Ayat 15 dan ayat 17, kita bisa membedakannya. Di ayat 15 dikatakan, celaka Tuanku, apa yang akan kita perbuat? Nah, itu sikap dari pelayan Nabi Elisa.
Lalu yang ayat ke-17, fokusnya adalah tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Apakah fokus kita pada ketidakberdayaan, pada keputusasaan, ataukah pada kesempatan? Apakah fokus pada kesukaran yang kita hadapi, sehingga merupakan suatu bencana akhir dari segalanya, sehingga kita mengatakan celaka, apakah yang akan kita berbuat? Ataukah kita menitik beratkan pada fokus bahwa inilah merupakan suatu kesempatan untuk merasakan perbuatan Tuhan? Nah, apa yang kita alami akan sangat bergantung dari bagaimana kita memandang. Apakah kita mengenakan mata iman ataukah lebih menitik beratkan pada mata jasmani kita? Dan apakah betul kita menggunakan mata iman atau setengah-setengah saja? Nah, semua akan terlihat jelas dari bagaimana respon kita atau reaksi kita dalam menghadapi situasi yang sulit atau pandangan kita ketika kita menatap masa depan yang penuh ketidakpastian seperti kondisi sekarang ini yang kita hadapi. Nabi Elisa fokusnya tidak terletak pada banyaknya kereta dari musuh-musuhnya, tetapi fokusnya adalah banyaknya pasukan Allah yang jauh lebih besar jumlahnya. Dengan mengenakan kacamata iman akan membuat kita memiliki sikap yang teguh. Teguh di dalam mengikuti jalan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa dengan adanya kesulitan yang terjadi, Tuhan hendak membuka mata rohani kita atau mata iman kita, supaya kita melihat campur tangan Tuhan. Dia adalah Tuhan yang sangat peduli. Tuhan yang senantiasa hadir di tengah-tengah umatnya untuk memberi pertolongan. Seperti halnya pelayan Nabi Elisa yang membutuhkan pertolongan Nabi Elisa untuk membuka mata imannya atau membuka mata rohaninya, kadangkala kita pun membutuhkan orang lain, orang yang tepat untuk mempertajam mata rohani kita, untuk mempertajam mata iman kita. Kita adalah manusia yang terbatas, yang tidak mampu melihat apa yang terjadi di depan. Dan karena itulah kita membutuhkan iman dan mata iman, sehingga kita mampu bertindak sebagai bukti dari segala sesuatu yang belum terlihat melalui iman kita. Kita belajar bergantung penuh pada Tuhan, tidak berharap pada kekuatan manusia, dan tidak mengandalkan kekuatan manusia. Sehingga kita bisa mengatakan, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa sejenak. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah berlalu dari pendengaran kami. Kami memohon Roh Kudus tiap-tiap hari mengajar kami untuk melihat segala sesuatu yang terjadi di sekitar kami melalui mata iman kami dan melalui pandangan iman kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami menaikkan syukur kami. Amin. Saya serahkan pada Bu Ati.
Terima kasih Bu Dwi untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini, di mana kami boleh memelihara iman kami, melihat agar kita tidak meragukan Tuhan, mampu melihat dan mengenali penyertaan Tuhan, dan dapat fokus, karena selama ini juga khususnya di dalam virus corona ini kadang kita fokus dengan kesulitan kita sendiri, kadang tidak mengenali bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita, selalu dekat dengan kita. Kita sebelum doa syafaat bersama-sama, kita akan memuji Tuhan tiap langkahku. Dan tangan kasih-Nya memimpin di tengah dunia manapun, hatiku tetap tenang teduh. Ya Tuhan, Tuhan pimpin ke tempat diriku di hantanya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang besar. Waktu ini aku mulai goyah, dan bila jalanku hampir selesai, pandang Tuhan menebus dosa, ku teguh seperti Abraham. Jadikanlah putra yang Tuhan pimpin ke tempat diriku di hantanya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang besar. Dalam Tuhan saja harapanku, seperti tangannya sejahtera. Bukannya Yerusalem yang baru, kota
rumah Bapa surga yang besar. Kita akan doa syafaat bersama-sama. Pokok doa semalam sudah saya bagikan. Nanti sebelum Pak Edi tutup dalam doa, kita akan doa bersama-sama untuk kokohnya Ibu Yuli yang asam lambungnya tinggi, namanya Bapak Medi Santoso ya. Nanti kita doa bersama-sama dan Bapak Edi minta tolong nanti tutup dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Segala pelayanan yang dipercayakan pada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam namamu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin.